Bayangkan Anda duduk di meja makan. Di depan Anda, ada sepotong ikan panggang yang terlihat begitu sempurna, harum dengan rempah dan perasan lemon. Pasti Anda berpikir, ini makanan sehat, bukan? Semua orang bilang ikan baik untuk jantung dan otak. Tapi, tunggu dulu. Bagaimana jika saya katakan, ada beberapa jenis ikan yang justru bisa diam-diam mempercepat kerusakan tubuh kita seiring bertambahnya usia? Sebelum kita memulai, izinkan saya bertanya, dari daerah manakah Anda bergabung hari ini? Silakan tuliskan di kolom komentar dan jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan apapun yang Anda miliki. Jangan lupa untuk menekan tombol berlangganan dan mengaktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan informasi bermanfaat dari kami. Saya juga ingin meminta sedikit partisipasi dari Anda. Jika Anda menyukai video ini, silakan berikan komentar dengan mengetik angka 1. Jika Anda merasa kurang berkenan, tuliskan angka 0 di kolom komentar. Dengan begitu, saya dapat terus memperbaiki dan menghadirkan konten yang lebih baik dan bermanfaat untuk Anda. Baiklah, mari kita mulai. Beberapa ikan yang biasa Anda konsumsi bisa memperlambat sistem saraf, melemahkan daya ingat, bahkan mengganggu kesehatan jantung Anda tanpa disadari. Apalagi, setelah usia 60 tahun, tubuh kita tidak lagi bisa menyaring racun seperti saat muda. Ginjal dan hati bekerja lebih keras. Sistem kekebalan tubuh pun melambat. Itulah sebabnya, kita harus lebih waspada terhadap makanan yang kita anggap aman, terutama ikan. Sebelum kita lanjutkan pembahasan, saya ingin menyapa Anda semua yang sedang menonton. Dari daerah mana Anda berasal? Tulis di kolom komentar. Saya ingin tahu seberapa luas jangkauan kita hari ini. Hari ini, saya akan membongkar 6 jenis ikan yang sebaiknya dihindari oleh lansia. Beberapa di antaranya mungkin sudah ada di kulkas Anda. Dan yang paling mengejutkan, salah satunya mungkin adalah ikan favorit Anda selama ini. Penasaran ikan apa saja itu? Tetap bersama saya, karena di akhir video, saya juga akan berikan alternatif ikan yang lebih aman dan tetap lezat untuk kesehatan Anda. Mari kita buka daftar ini dengan ikan yang mungkin sering Anda dengar. Bahkan mungkin Anda sukai. Ikan tenggiri raja. Di banyak acara barbeque keluarga, ikan ini jadi primadona. Rasanya lezat, dagingnya tebal, dan semua orang percaya, ini baik untuk jantung dan otak. Namun, kenyataannya jauh berbeda. Ikan tenggiri raja mengandung salah satu kadar merkuri tertinggi di antara semua ikan yang biasa dikonsumsi manusia. Dan apa bahayanya merkuri untuk lansia? Merkuri bisa mengendap dalam tubuh, merusak fungsi otak, memperlambat koordinasi tubuh, bahkan mengganggu kesehatan jantung. Yang lebih menakutkan, kerusakan ini sering terjadi tanpa tanda-tanda yang jelas. Mungkin Anda pernah melihat kakek atau nenek Anda mulai sering lupa meletakkan kunci, atau tangannya sedikit bergetar saat memegang cangkir. Banyak yang mengira ini hanyalah faktor usia. Tapi, siapa sangka, kebiasaan makan ikan tenggiri raja secara rutin bisa mempercepat kerusakan itu. Dan ada satu lagi kesalahpahaman besar. Banyak orang mengira ikan tenggiri raja itu sama dengan ikan tenggiri Atlantik. Padahal, ikan tenggiri Atlantik jauh lebih aman karena kandungan merkurinya lebih rendah. Jadi, apa alternatif terbaik? Mulailah beralih ke ikan salmon liar atau ikan sarden. Dua ikan ini tidak hanya rendah merkuri, tetapi juga kaya omega-3 yang baik untuk jantung dan otak Anda. Ingat, semakin bertambah usia, setiap makanan yang Anda pilih haruslah menjadi pelindung, bukan musuh dalam selimut. Selanjutnya, kita akan bahas ikan putih yang mungkin pernah Anda makan tanpa sadar. Namanya tailfish atau ikan ekor kuning. Sering disajikan di restoran dengan label, ikan putih hasil tangkapan hari ini. Kelihatannya segar, sehat,
dan tidak berbahaya. Tapi kenyataannya, tailfish yang ditangkap di Teluk Meksiko memiliki kadar merkuri yang bahkan lebih tinggi dibanding ikan tenggiri raja. Bayangkan racun itu perlahan menumpuk dalam tubuh Anda setiap kali Anda menyantapnya. Konsumsi tailfish dalam jangka panjang bisa menyebabkan gangguan keseimbangan, penurunan memori, hingga mati rasa. Ini semua adalah gejala klasik racunan merkuri, yang seringkali luput dari perhatian banyak orang. Masalah tambahannya, tailfish sering dipasarkan dengan harga mahal. Label premium membuat banyak orang tidak curiga, padahal mahal belum tentu sehat. Kalau Anda makan di restoran, pastikan untuk bertanya jenis ikan putih apa yang disajikan. Jika jawaban yang diberikan adalah tailfish, tolaklah dengan sopan. Pilihlah ikan cod atau ikan haddock. Keduanya jauh lebih aman, rendah merkuri, dan rasanya tetap nikmat. Perjalanan kita masih panjang. Masih ada 4 jenis ikan lain yang tidak kalah mengejutkan. Tetap di sini, karena informasi berikutnya bisa menyelamatkan tahun-tahun emas Anda. Pernahkah Anda menghadiri jamuan makan malam atau resepsi pernikahan, lalu disuguhi filet ikan todak yang tebal dan cantik? Ikan todak memang dikenal elegan, mahal. Tapi di balik kemewahannya, tersembunyi bahaya yang tidak main-main, terutama bagi orang berusia di atas 60 tahun. Ikan todak adalah salah satu predator terbesar di lautan. Ia hidup lama dan memakan banyak ikan kecil sepanjang hidupnya. Semakin besar seekor ikan predator, semakin tinggi pula akumulasi merkurinya. Dan inilah masalah besar yang tidak bisa diabaikan. Ketika Anda menyantap ikan todak, Anda sebenarnya sedang memasukkan dosis merkuri yang sangat terkonsentrasi ke dalam tubuh Anda. Apakah memasak ikan todak bisa menghilangkan merkuri? Sayangnya tidak. Merkuri tidak menguap di atas panggangan atau hilang dalam penggorengan. Ia tetap tertanam di dalam serat dagingnya, bahkan setelah dimasak matang. Akibatnya, konsumsi ikan todak bisa memicu kerusakan saraf, tremor, bahkan mempercepat penurunan daya ingat. Gejala ini memang tidak langsung terasa. Namun perlahan, tanpa Anda sadari, tubuh Anda akan semakin melemah. Jika Anda atau orang tua Anda menyukai filet ikan yang tebal dan berdaging, tidak perlu khawatir. Ada alternatif yang jauh lebih aman dan tetap lezat. Cobalah ikan trout atau ikan polok. Kedua jenis ikan ini rendah merkuri, bergizi tinggi, dan tidak akan membebani ginjal atau sistem saraf Anda. Sahabat sehat, jangan biarkan kenikmatan sesaat mengorbankan kesehatan jangka panjang. Pilihan kecil yang Anda buat hari ini akan menentukan seberapa kuat Anda bertahan di tahun-tahun mendatang. Kita masih punya kejutan lainnya. Ikan keempat yang akan kita bahas adalah salah satu favorit banyak orang di dunia sushi dan restoran mewah. Sahabat sehat, mari kita teruskan pembahasan penting ini. Siapa yang tidak suka tuna? Tuna segar, potongan sushi yang lembut, atau filet panggang tuna yang menggoda. Tapi hati-hati, tidak semua tuna diciptakan sama. Hari ini kita bicara tentang tuna sirip biru. Ikan ini sering jadi bintang di menu sushi kelas atas. Tampilannya menggoda, rasanya luar biasa. Namun, di balik kelezatannya, tersembunyi 2 bahaya besar. Bahaya pertama adalah merkuri. Seperti ikan todak, tuna sirip biru hidup lama dan berada di puncak rantai makanan laut. Hasilnya, kandungan merkuri yang sangat tinggi di dalam dagingnya. Bahaya kedua adalah konsumsi dalam keadaan mentah. Banyak orang menyantap tuna sirip biru dalam bentuk sushi atau sashimi. Sayangnya, ikan mentah meningkatkan risiko infeksi bakteri dan parasit, yang bisa sangat berbahaya bagi lansia dengan sistem kekebalan tubuh yang sudah tidak sekuat dulu. Kombinasi merkuri dan risiko infeksi ini menjadikan tuna sirip biru pilihan yang berbahaya. Terutama bagi mereka yang mengira semua tuna itu sama.
Sebagai gantinya, Anda masih bisa menikmati tuna, tapi pilihlah tuna kalengan dari jenis tuna ringan seperti cakalang. Dan pastikan untuk membatasi konsumsinya, tidak lebih dari 2 porsi per minggu. Lebih baik lagi jika tuna tersebut dimasak matang untuk mengurangi risiko infeksi. Sahabat sehat, ingatlah bahwa setiap gigitan haruslah menjadi bentuk perlindungan terhadap tubuh Anda, bukan ancaman tersembunyi. Kita masih punya 2 ikan lagi yang tidak kalah penting untuk Anda ketahui. Mungkin Anda berpikir, salmon adalah makanan super yang sempurna. Bahkan banyak dokter yang merekomendasikannya karena kaya akan omega-3. Tapi tunggu dulu. Tidak semua salmon itu sehat. Kita harus bedakan antara salmon liar dan salmon budidaya. Dan hari ini kita bongkar fakta mengerikan tentang salmon budidaya. Bayangkan sebuah kolam air besar yang penuh sesak dengan ribuan ikan salmon. Mereka hidup berdesakan. Hampir tidak punya ruang untuk berenang. Apa yang terjadi dalam kondisi seperti itu? Penyakit mudah menyebar. Parasit berkembang biak. Untuk mengatasi semua ini, peternak ikan biasanya menggunakan antibiotik dalam jumlah besar. Lebih buruk lagi, salmon budidaya diberi makan pelet yang dibuat dari bahan berkualitas rendah. Bahkan warna merah muda alami yang seharusnya dimiliki salmon liar, pada salmon budidaya seringkali dibuat dengan pewarna kimia. Semua racun ini tidak hanya tinggal di kolam. Mereka berpindah ke daging ikan, dan akhirnya masuk ke tubuh Anda. Apa bahayanya bagi lansia? Salmon budidaya mengandung senyawa berbahaya seperti PCB dan dioksin. Kedua zat ini bisa memicu peradangan, ketidakseimbangan hormon, bahkan memperburuk penyakit kronis seperti radang sendi. Apalagi bagi lansia, racun ini dapat melemahkan jantung, mempercepat penurunan imunitas, dan memperbesar risiko penyakit serius. Jadi, jika Anda ingin makan salmon, pilihlah salmon liar dari Alaska. Ya, mungkin harganya sedikit lebih mahal. Tapi pikirkan ini sebagai investasi untuk masa depan tubuh Anda. Salmon liar jauh lebih kaya omega-3 alami, bebas dari antibiotik, dan terjaga dari racun industri. Sahabat sehat, jangan biarkan harga murah mengelabui Anda. Kualitas makanan sangat menentukan kualitas hidup di usia tua. Masih ada satu ikan lagi yang harus Anda waspadai, dan ini seringkali dikira aman. Bicara tentang lele, pasti banyak dari kita yang punya kenangan manis. Mungkin Anda teringat makan malam keluarga, ikan lele goreng hangat yang menggoda dengan sambal dan lalapan. Tapi tahukah Anda, tidak semua lele itu aman. Lele impor, terutama yang berasal dari negara-negara dengan regulasi longgar, membawa ancaman yang tersembunyi. Kebanyakan lele impor dibesarkan di lingkungan yang airnya tidak bersih, penuh limbah, dan dipenuhi antibiotik untuk menahan penyakit. Lebih parahnya, beberapa zat kimia yang digunakan untuk membesarkan lele di negara lain sudah dilarang di Amerika Serikat. Artinya, Anda bisa saja menelan residu bahan berbahaya dan bakteri yang resistan terhadap antibiotik tanpa sadar. Apa dampaknya untuk lansia? Sistem kekebalan tubuh yang sudah lemah akan kesulitan melawan bakteri berbahaya ini. Akibatnya, infeksi berat bisa terjadi. Belum lagi potensi gangguan pencernaan, keracunan, bahkan memperparah penyakit kronis. Namun jangan khawatir, Anda tetap bisa menikmati lele dengan cara yang lebih aman. Pilihlah lele yang dibudidayakan di Amerika Serikat. Di sana, standar budidayanya jauh lebih ketat, airnya lebih bersih, dan penggunaan antibiotik diawasi ketat. Dan satu hal penting lainnya, selalu masak lele sampai benar-benar matang. Memasak dengan benar akan membunuh sebagian besar bakteri yang mungkin ada. Sahabat sehat, kenangan manis dari sepiring ikan lele tidak perlu berakhir dengan bencana kesehatan. Dengan pilihan cerdas, Anda tetap bisa menikmati makanan favorit tanpa mengorbankan masa depan tubuh Anda.
Hari ini kita sudah mengungkap 6 jenis ikan yang harus dihindari oleh orang lanjut usia. Mulai dari ikan tenggiri raja, tailfish, ikan todak, tuna sirip biru, salmon budidaya, hingga lele impor. Semua ikan ini membawa ancaman tersendiri, mulai dari merkuri, infeksi bakteri, hingga racun industri. Namun ingat, Anda tidak perlu berhenti makan ikan. Ikan tetap merupakan sumber nutrisi yang luar biasa, asal Anda memilih dengan bijak. Beralihlah ke salmon liar, sarden, cod, trout, atau haddock. Dengan perubahan kecil ini, Anda bisa memperpanjang usia sehat Anda, satu piring demi satu piring. Sahabat sehat, jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, share kepada orang terdekat Anda, dan subscribe Lansia Berbahagia. Bantu kami sebarkan informasi penting ini, agar lebih banyak orang bisa menjaga kesehatan mereka di masa tua. Tulis juga di kolom komentar dari daerah mana Anda berasal. Saya ingin tahu, dari mana saja sahabat sehat kita hari ini. Ingatlah, masa depan tubuh Anda dimulai dari keputusan kecil hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.